Salam jumpa teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya Adipatria Bara dan tidak menyangka bahwa Mirror sekarang masuk pada episode ke-15. Saya mau mengajak teman-teman untuk melihat ada yang menarik yang saya temukan di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu terbentuknya komunitas pasar atau semacam marketplace yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga keagamaan. Di tengah lingkungan di mana saya tinggal, komunitas gereja dan komunitas masjid dengan inisiatif dan kepemimpinan yang kreatif menciptakan semacam network untuk saling membantu, saling menolong, salah satunya dengan cara jual dan beli. Ada pengumuman keluarga A jualan apa, harganya berapa, keluarga B jualan apa, harganya berapa, bahkan ada juga komunitas keagamaan yang memberi modal bagi umatnya untuk bisa memulai usaha baru di tengah pandemi ini. Ada yang menjual makanan siap santap dengan menu beragam diatur supaya tidak terlalu sama. Ada yang menjual bahan makanan yang diantar ke rumah. Ada juga yang menjual berbagai macam keperluan rumah tangga. Ada yang membuat masker, menjahit sendiri, lalu dijualkan dalam komunitas itu. Pihak pemimpin lembaga keagamaan memberi info melalui jaringan medsos mereka. Hasilnya menurut pendapat para pelaku kegiatan lumayanlah membuat dapur tetap ngebul. Apa yang terjadi bagi saya pada awalnya adalah sebentuk tanggung jawab pengurus atau pimpinan lembaga keagamaan, pimpinan masjid atau gereja, dan kepedulian mereka terhadap kehidupan umatnya. Namun hal ini justru menjadi peluang bagi Indonesia dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat. Pertama, kita semua termasuk pemerintah perlu memberi apresiasi kepada para pemimpin lembaga keagamaan yang dengan kreatifnya melakukan tugas kepemimpinannya dengan cara yang bertanggung jawab. Kemudian kita patut melanjutkan apa yang telah diprakarsai oleh pemimpin lembaga keagamaan ini agar tidak berhenti selepas pandemi COVID-19. Kelanjutan ini penting dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat. Tentu saja diperlukan inovasi lebih lanjut agar kreativitas masyarakat tidak sebatas hanya jual beli makanan, tetapi dalam bentuk-bentuk lain yang produktif, semacam home industry lah. Di sini peran para ahli ekonomi kreatif untuk turut memberikan pelatihan, modal, dan juga jangan pernah lupa pemasarannya. Para pemimpin lembaga keagamaan terus diminta untuk melaksanakan tugasnya, memberi semangat, dorongan spiritual sebagaimana yang sudah dan sedang dilakukan saat ini. Para ahli di bidang industri melakukan tugasnya, memberikan pelatihan, keterampilan, dan juga penjualannya. Ada satu catatan penting yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Penguatan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh lembaga keagamaan tidak boleh menjadi gerakan yang eksklusif. Artinya komunitas ekonomi yang dikelola oleh lembaga keagamaan tertentu harus bekerja sama dengan komunitas lembaga ekonomi keagamaan yang lain. Bagus sekali jika lembaga keagamaannya berbeda dengan dirinya. Secara praktis kita bisa membayangkan, misalnya ada kelurahan, di sana dalam sebuah kelurahan, di sana ada masjid, ada gereja, ada pura, misalnya saja, maka ketiga lembaga keagamaan itu bisa bekerja sama untuk memajukan ekonomi keluarga di tempat di mana mereka berada. Selain menunjukkan kehidupan yang saling menghargai, kegiatan ini juga membuat relasi antar agama berjalan harmonis hingga Indonesia indah, luar biasa rukunnya. Saya membayangkan sambil bercermin betapa indahnya kehidupan ke depan jika masyarakatnya saling menopang dengan membeli dan menjual sesuai dengan kemampuan. Betapa majunya Indonesia ketika barang produksi home industry bisa dipasarkan ke berbagai negara manca. Salam Mirror.